Karena kita adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Hari ini kita membawa hashtag besar, kita membawa gagasan besar. Indonesia gelap, krisis iklim dan demokrasi. HAM yang dijadikan anak tiri. Apakah ini negara republik hari ini? Maka kita lantangkan suara kita. Maka satu kata yang tepat untuk hari ini kita lantangkan. Lawan! Lawan! Hari ini kita sama-sama melihat negeri ini yang katanya negeri agraris, petaninya miring. Hari ini kita melihat 127 juta hektar hutan yang tersisa hanya 80 juta akan dibabat kembali 20 juta hektar. Hari ini kembali kita melihat tanah negeri agraris ini hanya menjadi ladang bagi negeri lain, bukan bangsa kita. Mereka datang dengan kemarahan tentu saja, karena demonstrasi itu mestinya kemarahan, bukan puja-puji. Dan kepentingan mereka hanya satu, yaitu memastikan bahwa arah pemerintah ini ada di track yang benar, bahwa arah kepemimpinan Pak Prabowo itu betul-betul otentik, bahwa keinginan Prabowo untuk memberantas korupsi, menghidupkan harapan lagi pada keadilan itu betul-betul hendak dijalankan. Jadi semua itu yang mereka ucapkan sebetulnya. Jadi mereka hanya menagih kampanye dari Pak Prabowo yang terus-menerus, bahkan janji kampanye beliau itu soal makan siang gratis oke, soal pendidikan gratis oke, soal macam-macam itu, pemberantasan korupsi terutama. Jadi bagi mahasiswa ini, bagi mahasiswa menagih janji itu memang harus secepat-cepatnya. Jadi kalau 100 hari dianggap barusan 100 hari, justru di dalam 100 hari itu mereka ingin lihat arahnya. Jadi sekali lagi, tagihan janji mahasiswa itu mereka ucapkan dalam bentuk demo, karena cuma itu ekspres yang paling masuk akal bagi teman-teman mahasiswa itu. Dan kita mulai melihat bahwa susunan permintaan atau tuntutan mahasiswa itu diatur sedemikian rupa sehingga terlihat bahwa itu menghasil kajian akademis. Soal kajian undang-undang Omnibus Law, kajian tentang undang-undang pemilu, kajian tentang kedudukan polisi dan militer, kajian soal IKN, macam-macam. Jadi tuntutan itu ada tuntutan yang dihasilkan oleh kajian, bukan oleh keirian atau semacam dendam, tidak. Jadi itu bedanya. Gerakan mahasiswa datang dari kajian, dan setiap BEM sekarang itu hebat betul, ada departemen atau biro kajian strategis itu. Jadi dasar dari argumentasi mereka itu pasti berbasis pada metodologi. Dan itu yang membuat saya percaya bahwa anak-anak muda ini yang akan menentukan isi generasi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, sampai 2045. Jadi mereka lah yang kita sebut sebagai bonus demografi. Dan kata lain, kita mesti rumuskan kembali bahwa bonus demografi artinya mereka yang berpikir kritis hari ini, bukan mereka yang sekedar cari-cari jabatan atau berupaya untuk nempel pada kekuasaan. Disebut bonus demografi karena mereka membonuskan pikiran mereka untuk investasikan di dalam peradaban demokrasi 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, sampai 2045. Itu bedanya rumusan mahasiswa tentang bonus demografi dan rumusan kekuasaan. Kita tahu di tengah aksi mahasiswa kemarin itu banyak sekali buzzer-buzzer yang kesasar ke channel-channel kita juga banyak ya. Demonstrasi BMSI Indonesia Gelap, mahasiswa bersiap ke patung kuda Monas. Demo Indonesia Gelap hari ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Hingga Senin siang pukul 13.55 waktu Indonesia Barat, demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat belum juga berlangsung. Tampak puluhan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka atau UHAMKA berteduh di area parkir Masjid Rihlatul Jannah dari guyuran air hujan sambil menunggu unjuk rasa dimulai. Seorang peserta demonstrasi dari UHAMKA, Al, menyatakan ikut turun jalan karena resah dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia khawatir pemangkasan anggaran itu berdampak terhadap kemajuan perguruan tinggi. Apalagi efisiensi ini ditunjukkan pada program-program yang sebenarnya bukan prioritas, seperti makan bergizi gratis, padahal ada yang lebih prioritas yaitu pendidikan gratis, ujar AI di Jakarta Pusat Senin 17 Februari 2025.
Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali baik dan buruk dari kebijakan pembatasan budget, termasuk juga dampak dari efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Demo Indonesia Gelap hari ini digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Demo ini muncul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Indonesia Gelap adalah bentuk sikap kritis, bentuk sikap tegas untuk mengevaluasi, mengkritis kinerja Kabinet Merah Putih, kata peserta konsolidasi di kantor YLBHI Jakarta pada Ahad malam 16 Februari 2025. Aliansi Mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil itu memandang kinerja pemerintahan saat ini perlu dikritik, sebab setelah 100 hari masa pemerintahan, kebijakan yang dibuat dianggap justru semakin menyengsarakan masyarakat Indonesia. Demo mahasiswa BMSI dan Koalisi Masyarakat Sipil di sejumlah daerah lain direncanakan bakal digelar pada 18 atau 19 Februari. Khusus di Jakarta, unjuk rasa akan berlangsung di sekitaran wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat. Adapun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ialah efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis, mendesak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset, tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan, evaluasi total pelaksanaan makanan bergizi gratis, penciptaan pendidikan gratis, tolak revisi UU Minerba, hapuskan 2 fungsi militer di sektor sipil, hingga reformasi Polri. Salah satu organisasi mahasiswa yang akan turun ke jalan pada hari ini ialah BEM Universitas Indonesia atau UI. Mereka menyatakan penolakan terhadap kebijakan efisiensi atau pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ketua BEM UI Iqbal Cisa, kebijakan tersebut semakin mempersulit kondisi rakyat. Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia, kata Iqbal dalam video pernyataannya yang diunggah di laman Instagram resmi BEM UI pada Sabtu 15 Februari 2025. BEM UI menuntut Prabowo untuk segera mencabut instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, BEM UI menyatakan beberapa tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut seperti pembatalan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus hingga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya. Untuk mengamankan demo itu, tim personel gabungan pengamanan telah mempersiapkan area di seputar Patung Kuda Monas. Sejak beberapa jam sebelumnya, puluhan polisi telah berjaga di sekitar lokasi demo. Adapun rute dari Jalan MH Tamrin menuju Medan Merdeka Barat maupun sebaliknya telah ditutup pembatas beton berkawat yang melintang dari Patung Kuda sampai area jembatan penyeberangan orang yang terletak di depan gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Belasan anggota polisi turut berjaga di balik pembatas beton. Terdapat pula kendaraan taktis yang terparkir di sana.